Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Susri Aprilian Iriani dengan NIM 19153333021, kelas 4A PLN. Bapak dosen sekalian serta teman-teman lainnya, saya Gusti Ayu Karunia Sidi Utami dengan NIM 19153333024 dari kelas 4A PLN. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Pemeliharaan atau Perawatan Gardu Portal Distribusi. Gardu distribusi menurut konstruksi pembuatannya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama gardu beton atau gardu tembok, yang kedua gardu tiang, dan yang ketiga gardu kios atau gardu metal clad. Gardu tiang itu sendiri dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu gardu portal, dan yang kedua gardu cantol. Nah, gambar di samping merupakan contoh gardu portal distribusi yang akan kami bawakan pada materi kali ini. Pertama-tama kita masuk ke dalam pendahuluan. Perawatan suatu sistem seperti instruksi sangat wajib dilakukan, sama halnya seperti di PLN. Perawatan instruksi seperti transformator, gardu, dan lainnya biasanya dilakukan secara bertahap guna terpeliharanya instalasi tenaga listrik dengan baik yang dapat mempertahankan mutu dan keandalan penyaluran tenaga listrik. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi PLN yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen yang perlu mendapatkan perawatan ataupun pemeliharaan. Salah satu contohnya yaitu perawatan gardu portal distribusi. Gardu portal adalah gardu distribusi tipe pasangan terbuka atau outdoor dengan memakai konstruksi 2 tiang atau lebih. Nah, perawatan ini dilakukan oleh PLN demi terwujudnya penyaluran tenaga listrik dengan maksimal serta dengan kualitas yang baik. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga keandalan kerja gardu tersebut. Pemeliharaan ada banyak jenisnya. Salah satunya adalah pemeliharaan rutin atau preventive maintenance. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan peralatan dan memperpanjang umur komponen gardu. Kegiatan pokok pemeliharaan rutin ini ditentukan berdasarkan waktu seperti triwulan, semesteran, atau tahunan. Jadi, presentasi kali ini membuat perencanaan proyek pekerjaan lapangan, pemeliharaan atau perawatan gardu portal distribusi untuk sekali kerja pada satu gardu distribusi. Kita masuk ke dalam prinsip-prinsip manajemen atau yang lebih kita kenal dengan pendekatan teknis. Terdiri dari input, proses, dan output. Input yang kita kenal yaitu 5M. Yang pertama, manusia atau man, uang atau money, bahan atau material, mesin atau machine, metode atau metode. Kelima M ini akan mengalami proses yang disebut dengan 4P atau dalam bahasa Inggris POAC, yaitu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, jika 4P sudah berjalan dengan baik, maka output, yaitu tujuan manajemen, akan tercapai sesuai apa yang diinginkan. Dalam perencanaan pekerjaan yang dilakukan, yaitu untuk mencapai 3 unsur yang utama atau TQC. TQC merupakan 3 unsur yang perlu mendapat perhatian dari para site manager atau pelaksana lapangan yang bertugas mewujudkan pekerjaan atau suatu proyek. Nah, ketiga unsur ini adalah waktu atau time, mutu atau quality, dan biaya atau cost yang sering disingkat dengan TQC.
Mengacu pada rumusan tujuan yang unsur pentingnya adalah TQC, maka pelaksanaan pekerjaan ini perlu direncanakan sebaik-baiknya, diorganisasikan agar tertib, dilaksanakan secara cermat, serta dikontrol agar semua rencana dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga tujuan dapat dicapai. Selain itu, tujuan yang diharapkan dari perawatan gardu portal ini yaitu mempertahankan unjuk kerja peralatan guna terpeliharanya instalasi tenaga listrik yang baik yang dapat mempertahankan mutu dan keandalan penyaluran tenaga listrik. Adapun rencana-rencana yang perlu disiapkan antara lain penyiapan sumber daya atau 5M, pembuatan rencana atau anggaran biaya, time schedule, penyusunan struktur organisasi, dan pelaporan pekerjaan. Kita masuk ke dalam sumber daya manajemen atau 5M. Yang pertama ada manusia atau man. Manusia atau man yang diperlukan dalam pekerjaan ini yaitu yang pertama manajer ULP, yang kedua supervisor pemeliharaan, yang ketiga supervisor operasi, yang keempat supervisor teknik, dan yang kelima pengawas ketiga, yang keenam petugas pelaksana, dan yang ketujuh operator PLTD. Selanjutnya kita masuk ke dalam job description pada masing-masing petugas atau personil yang bekerja pada pemeliharaan ini. Yang pertama kita masuk ke dalam manajer ULP. Yang job desk pertama dari manajer ULP adalah melakukan koordinasi pekerjaan dengan manajer UP3, menerbitkan PK atau perintah kerja kepada supervisor teknik, memonitoring pelaksanaan pekerjaan, melakukan evaluasi dan menganalisis laporan pekerjaan, dan bertanggung jawab serta mengawasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua yaitu supervisor pemeliharaan. Job desk-nya antara lain yang pertama menyusun rencana pemeliharaan rutin dan periodik, melakukan pemeliharaan rutin dan periodik unit pembangkit. Yang ketiga melakukan koordinasi dengan supervisor operasi menyangkut pemeliharaan gardu distribusi. Yang keempat, pembuatan laporan pelaksanaan pemeliharaan gardu distribusi. Selanjutnya, membuat usulan perbaikan yang berhubungan dengan bidang pemeliharaan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Personil yang ketiga yaitu supervisor operasi. Job desk-nya antara lain yang pertama melaksanakan pengoperasian gardu distribusi sesuai pengaturan sistem, melaporkan gangguan ke manajer unit dan supervisor pemeliharaan, membuat usulan perbaikan yang berhubungan dengan bidang operasi, membuat laporan sesuai dengan bidang tugasnya, dan monitoring start dan stop unit. Selanjutnya yaitu supervisor teknik. Adapun job desk-nya sebagai berikut. Yang pertama, survei perencanaan kebutuhan material dan pemeliharaan gardu distribusi, menginstruksikan petugas pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SLA, memantau dan mengendalikan penyambungan sementara, pemutusan dan penyambungan kembali. Selanjutnya yaitu menyusun SOP pengoperasian dan pemeliharaan jaringan distribusi, mengkoordinir dan memantau pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi, melaksanakan pengelolaan sarana dan peralatan kerja, mengendalikan sistem administrasi pelaporan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu melaksanakan hubungan dengan pihak terkait. Personil selanjutnya yaitu pengawas ketiga. Adapun job desk-nya yang pertama, memeriksa kesiapan pelaksanaan pekerjaan, pemeliharaan baik alat kerja, perlengkapan keselamatan maupun personil. Yang kedua, melakukan checklist terhadap APD atau alat K3, alat kerja, material dan personil. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Menjelaskan pada tiap tenaga kerja terkait bahaya yang dapat timbul serta sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaan.
Personil yang keenam yaitu petugas pelaksanaan. Adapun job desk-nya yang pertama, menyiapkan APD, alat K3, alat kerja dan material, mengikuti briefing yang dilaksanakan oleh piket pengawas pekerjaan, menggunakan APD dan alat K3 saat melakukan pekerjaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP yang disepakati bersama, mengikuti instruksi pengawas pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan, dan yang terakhir, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Personil yang terakhir adalah operator PLTD. Adapun job desk-nya yaitu melaksanakan operasi pemeliharaan gardu distribusi, melaksanakan pemantauan dan pengendalian, melakukan koordinasi dan korektif terhadap peralatan yang tidak berfungsi dengan normal, bertanggung jawab terhadap komunikasi dan koordinasi antara manajer ULP, supervisor teknik, supervisor pemeliharaan, dan supervisor distribusi. Dan yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas pengoperasian dan pengaturan beban sistem tenaga listrik di wilayah kerjanya secara andal, aman, efektif, ekonomis, dan berkualitas. Sumber daya manajemen yang kedua yaitu uang atau money, yang bersumber dari anggaran PLN tahun 2020 sebesar 2 juta rupiah. Yang ketiga yaitu peralatan atau mesin. Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu peralatan pekerjaan, peralatan K3, dan peralatan bantu. Dalam peralatan pekerjaan, yang dibutuhkan yang pertama toolset, tali tambang, tang, tangga fiber, meger 1000 sampai 5000 atau 10.000 volt, avometer, earth tester, tang ampere 1000 ampere, shackle stick 20 kV, fuse holder, fuse puller, corong minyak, selang plastik, pompa minyak, kertas gosok, kabel cutter, botol kosong bersih dan tutup, kuas dan kikir, grounding lokal. Dan untuk peralatan K3, yang pertama, sarung tangan kain, sarung tangan 20 kV, safety shoes 20 kV, helm pengaman, sabuk pengaman, rambu-rambu tanda area kerja, kacamata ultraviolet, serta P3K. Selanjutnya yaitu peralatan bantu yang diperlukan. Yang pertama, single line diagram, kendaraan operasional, radio komunikasi atau HT, dan kamera digital. Sumber daya manajemen yang selanjutnya yaitu material atau bahan. Material yang dibutuhkan yang pertama, minyak trafo, ground rule, fuse link, stopping buckle, semen, alkohol, majun kaos, red vernis 20 kV, thinner. Nah, untuk sumber daya manajemen yang terakhir yaitu metode yang digunakan sesuai dengan SOP PLN, yaitu pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu. Pekerjaan ini meliputi pemeriksaan fisik gardu portal, pembersihan lightning arrestor, penggantian VCO, pembersihan peralatan komponen gardu, dan mengukur tahanan isolasi komponen gardu portal. Kita masuk ke dalam proses pelaksanaan. Yang pertama ada perencanaan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang pertama itu kita merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, menentukan time schedule, menentukan tujuan atau lokasi pelaksanaan, membuat daftar alat yang digunakan, serta membuat rancangan anggaran biaya. Berikut merupakan standar operasional prosedur yang kita jadikan acuan dalam pembuatan materi pemeliharaan gardu portal distribusi ini.
Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Karunia. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi pemeliharaan gardu portal distribusi. Tadi rekan saya Susri Aprilian telah menjelaskan mengenai perencanaan pemeliharaan gardu portal distribusi yang berlandaskan dengan SOP dari PLN Pusat. Nah, tentunya SOP ini akan tidak jauh dari RAP atau Rancangan Anggaran Pelaksanaan. Apa sih RAP tersebut dan apa sih fungsi dari RAP tersebut? Nah, RAP berfungsi sebagai kelancaran pelaksanaan yang dimana ini sangat tergantung dari kelancaran tersedianya uang dan sinkronisasi pelaksanaannya. Namanya saja Rancangan Anggaran Pelaksanaan. Tentunya akan ada kata yang penting yaitu anggaran serta pelaksanaannya. Penggunaan dana harus direncanakan sebaik-baiknya. Terlalu banyak dana menganggur juga tidak efisien. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu perencanaan kebutuhan dana selama pelaksanaan pekerjaan atau proyek berjalan yang disebut dengan cash flow. Berikut adalah cash flow pekerjaan pemeliharaan gardu portal distribusi. Nah, dalam RAP ini, yang pertama yang sering kita temui yaitu pekerjaan. Karena yang saya jelaskan sebelumnya, RAP merupakan sinkronisasi antara anggaran dan pekerjaan yang dilaksanakan. Adapun pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu yang pertama, persiapan pekerjaan. Yang kedua, berkoordinasi dengan piket pelayanan distribusi terkait dengan menggunakan SOP komunikasi sehubungan pekerjaan pemeliharaan gardu portal distribusi. Yang ketiga, setelah sampai di lokasi kerja, lakukan penataan peralatan kerja, material, dan menggunakan peralatan K3. Yang keempat, berkoordinasi ke piket pelayanan distribusi bahwa regu pemeliharaan telah siap dan akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima, memelihara dan melakukan pengukuran tegangan saluran luar pelayanan atau SLP. Yang keenam, pemeliharaan gardu portal distribusi. Yang ketujuh, pemeliharaan kembali dan pastikan gardu portal distribusi sudah berfungsi dengan baik. Yang ke-8, pengetesan beban pelanggan. Yang ke-9, menyegel semua peralatan terkait dengan pemeliharaan gardu portal distribusi. Yang ke-10, memeriksa hasil pekerjaan sumber tegangan hingga ke instalasi pelanggan untuk memastikan baik dan benar. Yang ke-11, membereskan alat dan perlengkapan kerja dan K3. Yang ke-12, berkoordinasi ke piket pelayanan distribusi bahwa pekerjaan telah selesai. Dan yang terakhir, membuat laporan tertulis pada formulir berita acara yang tersedia. Dalam rancangan anggaran pelaksanaan ini, seperti yang kita lihat pada slide, ada waktu dari jam 8 sampai dengan jam 11. Dan juga akan ada kotak-kotak yang mengisi secara vertikal dan horizontal ini. Secara vertikal dan horizontal ini merupakan perwakilan dari estimasi jam yang akan dilaksanakan, di mana selisih dari waktu tersebut, semisal dari jam 8 sampai jam 9, merupakan selisihnya 1 jam, dibagi dengan jumlah vertikal dari kotak yang tersedia, yaitu sebesar 15 menit. Dan tentunya ada berbagai korelasi antara besar kotak tersebut dengan estimasi waktu nantinya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, namanya RAP, Rancangan Anggaran Pelaksanaan. Di sini tentunya ada estimasi biaya atau anggaran. Estimasi biaya dalam hal ini pemeliharaan gardu portal distribusi adalah perhitungan kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai dengan persyaratan atau kontrak yang dilandaskan oleh
pengetahuan dan keterampilan teknis estimator seperti membaca, menggambar, melakukan estimasi atau perhitungan, dan lain halnya. Nah, sesuai dengan perencanaan di awal, jumlah rancangan anggaran biaya yaitu Rp2 juta yang terdiri dari anggaran material sebesar 50%, anggaran tenaga kerja sebesar 30%, dan biaya lainnya sebesar 20%. Adapun dalam slide ini, kita melihat untuk anggaran material sebesar Rp1 juta. Adapun materialnya yaitu minyak trafo, ground rod, fuseling, stopping buckle, semen, alkohol, main kaos, red varnish, dan thinner. Selanjutnya kita akan membahas mengenai anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja ini meliputi 30% dari jumlah RAP yaitu 2 juta, di mana jumlah anggaran tenaga kerja ini apabila diperhitungkan yaitu Rp600.000. Adapun penjelasannya seperti berikut. Tenaga kerja yang sudah dijelaskan oleh teman saya Susri tersebut dibagi sesuai dengan jabatannya dan diperhitungkan sesuai dengan jam kerjanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai time schedule. Seperti yang kita ketahui, time artinya waktu dan schedule artinya jadwal. Nah, di mana penjadwalan adalah pengukuran atau plotting kegiatan pelaksanaan ke dalam unsur waktu selama pelaksanaan pekerjaan. Jadi, unsurnya adalah kegiatan dan waktu. Kegiatan adalah semua kegiatan pelaksanaan pekerjaan di dalam suatu proyek yang sedang berjalan. Sedang waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut. Ini merupakan contoh time schedule atau sumber yang saya lihat lainnya disebut dengan network planning, di mana ini akan berupa bagan yang diwakilkan oleh angka-angka dan angka-angka tersebut memiliki simbol-simbol tertentu oleh si pembuat time schedule. Dalam hal pemeliharaan gardu kuota distribusi ini, di mana angka pertama persiapan pekerjaan, angka kedua pemahaman perawatan atau pemeliharaan gardu portal, ketiga mengurangi beban trafo, keempat membuka FCO, kelima pemeliharaan gardu seperti lightning arrestor dan VCO, pemeliharaan transformator, yang ketujuh pemeliharaan LV panel, yang ke-8 pemeliharaan SUTR, yang 9 atau terakhir yaitu finishing. Bisa kita lihat ada simbol atau angka 0. Nah, di mana 0 ini merupakan sekat-sekat antara angka tersebut. Angka-angka 0 ini secara tidak langsung menghubungkan antara angka 1 dan lain halnya. Dan angka-angka yang bertumpuk atau paralel dapat dikerjakan secara bersamaan. Kemudian, di mana jadwal tersebut akan sesuai atau akan selesai dan dipertemukan di angka 0 tersebut lagi. Baik, masih berkaitan dengan time schedule dan gabungan dari anggaran tersebut, bisa kita lihat di sini ada bar chart tenaga kerja yang lebih jelas dan merupakan gabungan. Nah, yang pertama ada pemeliharaan gardu, ada transformator, LV panel, SUTR, dan finishing pada waktu-waktu tertentu dari jam 13 sampai dengan 15. Nah, pada waktu-waktu tertentu ini, ada tenaga kerja yang bekerja. Kemudian, ini diklasifikasikan lagi. Mengapa bar chart tenaga kerja diperlukan?
Bar chart tenaga kerja ini akan memudahkan kita untuk menghitung anggaran biaya sekaligus mengetahui timing atau schedule kerja dari berbagai spesifik tenaga kerja yang kita miliki ke depannya. Seperti yang kita lihat, dengan mengklasifikasikannya, kita dapat memudahkan untuk menghitung dari anggaran biaya yang sudah diklasifikasikan dari jam 13 sampai dengan 15 dengan anggaran biaya per jam yang telah ditetapkan di kantor. Nah, kemudian ada contoh bar chart material. Bar chart material ini juga digunakan untuk mempermudah memanajemen jumlah anggaran biaya nantinya sesuai dengan jam di mana akan dioperasikan berbagai bentuk pemeliharaan pekerjaan tersebut. Bar chart material ini di mana pekerjaannya masih sama seperti bar chart tenaga kerja tersebut. Nah, namun apa yang membedakan? Yang membedakan yaitu di jumlah material yang digunakan pada jam tersebut. Semisal, minyak trafo akan digunakan jam 13 sejumlah 1. Namun di jam 14 sejumlah 0, di jam 15 sejumlah 0. Nah, minyak trafo ini tentunya akan digunakan di jam 13 untuk apa? Yaitu untuk pemeliharaan gardu itu sendiri. Sehingga nantinya untuk memanajemen anggaran sekaligus pekerjaan akan lebih dimudahkan. Nah, proses yang sering kita lihat di berbagai kerja praktik atau berbagai pekerjaan lainnya yang nanti akan ditemui di PLN, yaitu pelaporan. Apa sih pelaporan tersebut? Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu. Secara sederhana, laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan pun bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, atau pertanggungjawaban. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan pekerjaan pemeliharaan gardu portal distribusi. Ada 11 pekerjaan, di mana pelaporan ini memiliki bobotnya masing-masing. Dan telah kita spesifikasi sebelumnya, ada 3 kurun waktu atau ada 3 jam kurun waktu. Di mana semisal pengangkutan barang berbobot 5. Bagaimanakah ekspektasi rencana atau ekspektasinya dan bagaimanakah kenyataannya sesuai dengan jam yang telah ditentukan di RAP atau estimasi biaya yang telah digabungkan dengan pekerjaan atau material dalam bentuk bar chart. Nah, kemudian berbagai pekerjaan ini diekspektasikan terlebih dahulu dan diketahui kenyataannya pada lapangannya hasilnya bagaimana. Kemudian diklasifikasikan ke jam-jam yang telah diklasifikasi dan dikumulatifkan antara jam-jam tersebut. Sehingga akan mendapat hasil di akhir. Pelaporan ini juga dapat sebagai bahan evaluasi ke depannya. Pelaporan ini juga sering dicantumkan atau mencantumkan berbagai halangan pekerjaan ataupun kesimpulan serta saran pekerjaan untuk pekerjaan nantinya. Nah, adapun referensi yang kami
dapat, yaitu dari 5 peraturan ini. Ada dari SE tentang manajemen pemeliharaan distribusi, ada dari surat keputusan direksi, ada dari 091/DIR/2005 tentang keselamatan masyarakat umum, ada dari PUL tahun 2000 tentang keselamatan instalasi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan. Om Santi 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 Om.